Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bertemu kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Kita tidak terasa sudah ada di bulan Oktober, bulan yang ke-10 di tahun 2020 ini. Di bulan Oktober kita punya satu tema, yaitu dipanggil untuk beriman. Diambil dari Efesus pasal 3 ayat ke-17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, iman kita ini tercermin saat kita percaya Yesus. Ada kasih yang mengakar di dalam kita, ada kasih yang menjadi dasar hidup kita. Sehingga orang beriman itu pasti akan mencerminkan kasih. Bapak Ibu Saudara, di bulan ini kita akan belajar yaitu tema-tema mengenai iman, di mana kita ini percaya penuh dan kita berdasar di dalam kasih, sehingga kasih Kristus itu boleh kita sebarkan untuk orang-orang di sekitar kita. Dan biarlah kita ini juga tetap setia di dalam iman kita jadi pancaran kasih untuk orang sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang terberkati dengan channel ini, Bapak Ibu Saudara boleh subscribe, boleh bagikan. Juga Bapak Ibu Saudara yang suka dengan lagu-lagu, boleh kunjungi channel A Thousand Haleluya, dan Bapak Ibu Saudara bisa dengarkan lagu-lagu rohani di sana. Dan kiranya saya berdoa kita selalu dalam kondisi baik, dan mari kita ikuti ibadah virtual kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Kristus. Selamat datang di Gereja Yesus Gembala. Mari kita ikuti ibadah virtual hari ini. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami hingga saat ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, basuh jamah kami dengan darah-Mu yang kudus. Sertai kami dari awal hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
pujian dan penyembahan kami hanya untuk-Mu. Mari sama-sama angkat tangan-Mu. Mari dengan segenap hati-Mu kita pujikan pujian ini bersama. And sings my soul by Savior's God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul by Savior's God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari yang sama-sama percaya katakan amin. Haleluya, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kau Allah menyenangkan, kuasa-Mu menakjubkan, kasih-Mu kepadaku. Kala Kau buka jalan yang telah Kau tetapkan, tiada yang menutupnya.
sukacita lebih dalam lagi bersamanya. Amin. Mari sama-sama katakan, Kau Allah berkuasa sanggup ubahkan seluruh hidupku, anugerah di tanganmu. Kau Allah berdaulat penuh, ku berserah kepadamu, segenap hidupku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam. Jamah kami Tuhan. Yesus datang di hidupku, lawatku dengan hadir-Mu, jamah roh dan hatiku, sembuhlah diriku. Yesus datang di hidupku, lawatku dengan hadir-Mu, jamah roh dan hatiku, sembuhlah diriku. Izinkan ku jumpai di jubah-Mu, Yesus, perkenanan-Mu sembuhkanku, biar ku berserah, sujud menyembah-Mu Tuhan. Senantiasa. Mari kita sembah Dia. Yesus datang di hidupku, lawatku
kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya bahwa kuasa Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Nah, sebentar kami akan mempersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya. Biarlah setiap apa yang hamba-Mu katakan adalah hati-Mu sendiri, Tuhan. Berkati ucapan hamba-Mu. Pakai lidah, bibir, mulut, hati hamba-Mu. Berkati juga setiap umat-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh ditegur, boleh diarahkan, boleh dibangun atas dasar firman-Mu. Biarlah kami boleh memiliki tanah hati seperti tanah yang subur. Dan saat benih firman-Mu itu jatuh dalam tanah hati kami, akan berbuah berkali-kali lipat di dalam perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambut firman-Mu. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar yang ada di rumah? Pada saat ini kita akan membahas mengenai satu tema bulanan kita, yaitu dipanggil untuk beriman. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bercerita tentang iman kita, di antara kita ada yang sudah jadi Kristen puluhan tahun, ada yang kemarin mungkin baru percaya Yesus, ada mungkin yang sudah sejak lahir dari bayi dididik secara Kristen. Tapi iman kita apakah menghasilkan satu buah? Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai buah dari iman. Mari kita buka kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14, 15, 16, dan 17. Ayat ini sangatlah sering kita dengar, bahkan sering kita jumpai di banyak ibadah yang sudah kita lalui. Diberi judul perikop demikian oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara, ini satu teguran dari Yakobus. Yakobus ini bukanlah Yakobus Alfeus, melainkan Yakobus dari saudara kandung Yesus Kristus. Dan Yakobus menuliskan demikian dalam Yakobus pasal 2 ayat 14, 15, 16, dan 17. Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jikalau seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya ialah mati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana Yakobus ini menuliskan sebuah peringatan, sebuah himbauan kepada kita, iman yang kita punya haruslah memiliki buah. Buahnya seperti apa? Buah yang memberkati orang lain. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Yang pertama adalah iman dan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pikir gini, Pak, kalau kita bercerita tentang iman, maka iman itu gak perlu ada perbuatan. Semuanya kan sudah dibuat Yesus di kayu salib. Tapi mari kita cermati apa kata Yakobus ini. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia punya iman? Saya yakin Bapak Ibu Saudara yakin bahwa Yesus adalah juru selamat yang menebus hidup kita dari dosa dan maut. Itu yang dikatakan iman. Tapi apa gunanya iman itu kalau ia tidak punya perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Yakobus mempertanyakan demikian Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya bahwa kita memiliki iman dalam Tuhan, tapi gak punya perbuatan, apakah artinya iman itu? Bukan berarti Yakobus bilang, kalau kita gak berbuat maka gak ada keselamatan. Efesus pasal 2 ayat 8 Paulus menuliskan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu Saudara, di sini saya mau jelaskan apa yang namanya iman dan perbuatan. Orang di dunia berkata
kalau kita pengen selamat maka kita harus mengerjakan sesuatu bagi Tuhan. Tetapi kekristenan mengajarkan saat kita berdosa, saat kita memiliki yang namanya kekurangan dalam kehidupan kita, Yesus mati buat kita supaya kita ini ditebus, diselamatkan, dipulihkan. Sehingga Paulus menuliskan, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena perbuatan apa yang kita lakukan untuk Tuhan kita diselamatkan, tetapi oleh karena iman. Yohanes menuliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka setiap orang yang percaya akan nama Yesus Kristus, maka ia beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca apa yang dikatakan Yohanes dan Yakobus dan juga Paulus, kayaknya kita berpikir, Pak, iman itu harus dikejar. Iman itu bukan dikejar Bapak Ibu Saudara. Iman itu adalah pemberian dari Allah. Enggak semua orang ini dipanggil untuk mengerti apa yang namanya iman di dalam Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat bagaimana Yesus menyelamatkan umat manusia, adalah bukan saat manusia itu hidup benar, bukan saat manusia itu hidup kudus, bukan saat manusia itu melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab katakan, oleh karena dosa maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana Allah yang mulia, Allah yang kudus itu bisa kita kejar Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya satu gambaran, misalnya kita punya satu kertas yang nggak ada coretannya, kemudian di sini ada satu titik saja, maka titik itu akan kelihatan. Demikianlah Allah melihat sebuah dosa. Kalau orang hanya ingin melihat bagaimana tindakan manusia di hadapan Allah, maka satu dosa saja itu sudah cukup untuk mengeluarkan kita dari surga. Maka dari itu kita katakan gak mungkin yang namanya manusia itu mencapai kesempurnaan. Gak mungkin yang namanya manusia itu mencapai surga. Bagaimana caranya manusia itu mendapatkan kasih dari surga adalah karena di mana Allah mengorbankan dirinya dalam Yesus Kristus, sehingga kita ini diselamatkan oleh karena percaya kita, oleh karena iman kita, bukan oleh karena perbuatan. Bahkan Alkitab menyatakan demikian, menuliskan satu hal yang indah sekali. Abraham diselamatkan, berkenan di hadapan Tuhan, bukan karena perbuatan dari Abraham itu, tapi karena iman. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat hidup Bapak Ibu Saudara itu adalah hidup yang benar-benar dipandang berharga di mata Tuhan. Di antara kita gak ada yang lepas dari dosa. Di antara kita gak ada yang lepas namanya dari kesalahan. Tapi sebagai manusia yang ditebus, jangan kita mempergunakan kasih karunia untuk legalisasi kita melakukan dosa. Disinilah yang namanya iman itu menghasilkan buah. Dan buahnya itu adalah perbuatan. Kalau orang Kristen di dalam kehidupannya tidak menghasilkan perbuatan yang baik di hadapan Allah, maka imannya dipertanyakan. Bahkan Yakobus menuliskan, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Banyak orang pikir gini, Pak, jadi Kristen yang penting aku percaya mulut sama hati, cukup. Masalah perbuatan gak usah lah Pak, kan kita diselamatkan oleh karena iman. Oke, kita pandang ada dua sisi. Orang yang diselamatkan dan ditebus pasti punya ciri khas, pasti punya karakter yang berbeda dengan orang yang tidak ditebus. Dan kita ditebus oleh karena iman. Kalau kita ditebus oleh karena iman, maka iman kita harus menghasilkan satu pembeda dari orang yang tidak ditebus. Bahkan zaman sekarang orang-orang dunia mengatakan orang Kristen itu seringkali jadi batu sandungan. Orang Kristen perbuatannya seringkali membuat orang lain tidak menjadi berkat. Bahkan orang Kristen perlakuannya, perbuatannya seringkali jadi kutuk. Orang lihat orang Kristen malas kenal Yesus. Zaman dulu, zaman perjanjian baru awal gereja mula-mula, kenapa orang setiap hari tambah 3.000, tambah 5.000, tambah banyak orang percaya sama Kristus? Bukan karena mujizat,
Karena perbuatan murid-murid Yesus pada awal itu menjadi berkat. Makanya Yakobus mengatakan demikian. Ini satu sindiran, satu teguran bagi kita kalau kita orang mengatakan kita beriman. Yakobus pasal 2 ayat 15 katakan demikian. Jika seorang saudara atau saudari tidak punya pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tapi ya gak beri apa-apa ke orang itu. Apa gunanya? Artinya Yakobus bilang gini, ada orang datang sama kita, dia butuh makanan, dia butuh pakaian. Kita coba bilang gini, diberkatilah engkau kenyang, diberkatilah engkau anget badannya, diberkatilah engkau, ongkosnya pasti Tuhan cukupkan. Tapi gak ada perbuatan yang dilakukan secara nyata. Yakobus katakan, apa gunanya? Kalau kita punya iman Bapak Ibu Saudara, kita lihat orang butuh makan, ya belikan makanan. Satu kali saya lihat di media sosial ada yang namanya social eksperimen. Social eksperimen ini buat saya terenyuh sekali. Ada satu kali anak muda badannya tinggi, terus kemudian dia memang berpakaian kurang pantas lah. Maksudnya kurang pantas ya nggak pakai sendal. Terus kemudian dia pakai celana pendek, kemudian dia pakai kaos, mukanya kucel. Kemudian satu kali dia datengin warung makan, dan di situ yang pertama adalah warung makan itu adalah warung makan mie ayam. Pada waktu dia datang, dia bilang gini sama tukang penjual mie, Pak, bisa minta garam nggak? Saya cuma bawa nasi putih, saya pengen makan supaya ada rasanya. Kemudian si penjual bakmi ini bilang, ya nih kasih garam. Kemudian ada orang yang jual, ada yang beli di mie ayam itu juga. Orang itu tiba-tiba, Pak kasih dia es jeruk sama mie ayam. Kemudian si pemuda ini bilang terima kasih. Ada tindakan yang menyenangkan dari pembeli mie ayam. Yang kedua adalah dia datang ke tempat lain lagi, si pemuda ini. Namanya social eksperimen, pasti dia bereksperimen dengan berbagai keadaan. Yang kedua adalah si pemuda ini mendatangi yang namanya penjual nasi goreng. Penjual nasi goreng ini agak ketus orangnya. Waktu dia minta garam dikasih garam, waktu anak muda ini yang tadi social eksperimen berpura-pura sebagai orang gak punya ini mau makan, diusir dia dari tempat di mana dia makan. Padahal dia makannya di pinggir jalan umum. Tapi si penjual nasi goreng ini bilang, kamu pergi, bikin daganganku gak laku aja. Yang ketiga, ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah saat si pemuda ini datengin penjual bakso. Pada waktu itu si pemuda ini datang dengan hal yang sama, pakaian yang sama, make up yang sama, yang corang-coreng dan kurang, kalau dilihat ngenes lah istilahnya. Dan dia bilang, Pak saya cuma bawa nasi putih, saya minta garam boleh enggak? Si tukang bakso ini enggak pakai lama bilang, Dek duduk, ini saya kasih mangkok, nasinya taruh di mangkok ini. Kemudian si penjual bakso ini kasih yang namanya bakso komplit, kasih aja. Loh Pak saya ini cuma minta garam, kata si pemuda ini. Udah Dek makan saja, ini dari saya tahu artinya lapar. Bapak Ibu Saudara, dari sosial eksperimen ini kita bisa melihat bagaimana orang memperlakukan orang. Kalau Yakobus tadi katakan ada orang lapar, ada orang butuh pakaian, ada orang butuh satu bantuan, kita cuma doain, kita cuma berkatin, angkat tangan dan suruh pergi. Imannya mana? Ilustrasi yang tadi saya bawakan mengenai sosial eksperimen ini jawab sama Yesus demikian. Matius pasal 7 ayat 20 dan 21. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali saat Yesus sendiri mengatakan demikian. Kalau engkau tahu orang yang mengasihi aku, dialah yang melakukan kehendakku. Kehendak Tuhan apa? Yesus katakan, murid-muridku akan dikenal saat mereka mencerminkan kasih kepada orang sekitarnya. Yohanes menuliskan, kalau kamu tahu apa yang baik,
kamu lakukan itu. Tapi kalau kamu tidak melakukan, kamu berdosa. Kalau kita lihat 3 orang atau 3 sosial eksperimen tadi. Yang pertama ada pembeli dari mie ayam yang kasih, ini orang baik. Yang satu usir, orang ini jahat. Yang satu penjual bakso yang mungkin dia dagangannya pada waktu itu juga sepi. Dia masih mau berkorban Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat seperti ini Bapak Ibu Saudara dan kita terapkan pada kehidupan iman kita. Maka kita koreksi bagaimana kita memperlakukan orang lain itu mencerminkan kondisi iman kita. Saya ulang. Bagaimana kita memperlakukan orang lain itu mencerminkan kondisi iman kita. Bukan banyaknya jam doa kita mencerminkan bagaimana level iman kita, amin. Cara kita melayani orang di gereja mencerminkan level kita, amin. Tapi terlebih lagi saat orang gak kenal Kristus, bagaimana kenal Kristus? Kalau kita gak jadi berkat buat mereka. Dan disinilah mari kita renungkan. Kalau saat kita mau beriman, artinya adalah kita jadi berkat buat orang lain. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa orang gagal berbuat baik? Harusnya orang beriman itu secara otomatis dia dipulihkan sama Tuhan. Dia diberi kasih karunia. Dia diberi satu pengangkatan derajat yang harusnya tidak bisa diterima. Itu harusnya menghasilkan buah. Contoh gampang gini. Ada satu kali orang yang dibebaskan utang sama tuannya. Kemudian orang yang dibebaskan utang ini punya orang yang berhutang pada dia. Dan dia menindas orang yang berhutang. Kemudian si pembebas utang ini bilang, kenapa engkau jahat? Aku sudah bebaskan utangmu. Orang yang berhutang sama engkau tuh utangnya gak banyak. Kenapa engkau gak bebaskan? Kamu ini sudah dibebaskan dari utang yang banyak. Tetapi kenapa kamu gak mau bebaskan orang yang berhutang sama kamu? Bapak Ibu Saudara, utang kita sama Tuhan itu gak terhitung. Alkitab katakan kita ini harusnya ada di jurang maut, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, maka kita diangkat kepada satu kehidupan yang kekal. Itu gak bisa bayar apa-apa. Anda mau beli pakai emas, Anda mau beli pakai apapun, darah Kristus itu gak bisa dibeli. Itu kasih karunia. Harusnya orang yang mendapatkan kasih karunia, mendapatkan satu piutang yang banyak, dia harus memberikan apa yang dimodali sama Tuhan, yaitu kasih, dibagikan ke orang lain. Tapi mengapa banyak orang Kristen sekarang kehilangan kasih? Karena demikian, Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Kalau iman itu gak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hakikat ini adalah keadaannya Bapak Ibu Saudara. Iman yang mati tidak menghasilkan perbuatan apa-apa. Saya ulang, iman yang mati tidak menghasilkan perbuatan apa-apa. Kalau orang udah mati nih, ditepok, pak, pelan. Bangun enggak? Enggak. Kalau orang udah mati, dipukul, das, kenceng. Balas enggak? Enggak. Tapi kalau orang tidur, tepuk, plak, balas dia. Kenapa? Karena masih hidup. Iman itu bisa dalam keadaan setengah mati, bisa tidur, bisa pingsan. Tapi iman yang hidup adalah iman yang seperti demikian. Roma pasal 7 ayat 18 sampai 19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat baik. Sebab bukan apa yang ku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini adalah hakikat manusia. Manusia jatuh dalam dosa, maka yang diperbuatnya adalah jahat. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana saat Adam dan Hawa, saat Hawa itu jatuh dalam dosa. Apa yang dia lakukan pertama kali? Tarik Adam masuk pada dosa yang sama dengan Hawa. Coba lihat bagaimana saat Adam dan Hawa itu menghadapi apa yang dinamakan pertanyaan dari Tuhan. Apa yang kau lakukan? Wanita yang kau taruh di sampingku inilah yang melakukan kejatuhan dosa.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, manusia mati secara perbuatan baik karena apa? Karena dosa. Itu adalah hal yang pertama di mana manusia itu berhadapan. Kenapa manusia gagal berbuat baik? Adalah karena ada dosa dalam kehidupan kita. Dan bagaimanakah cara kita berbuat baik? Paulus sebagai orang yang hidup secara agama Yahudi, dia orang yang punya intelek yang tinggi. Dia seorang yang menjadi contoh bagi orang di agama Yahudi. Tapi Roma pasal 7, 18, 19 ini menuliskan keadaan Paulus sebelum dia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dia katakan demikian, saat aku ini sudah berbuat baik, tapi justru aku ini berbuat jahat. Karena dalam dagingku ini ada dosa. Manusia gagal berbuat baik karena satu hal, Bapak Ibu Saudara. Dia mengandalkan dirinya untuk berbuat baik. Dia mengandalkan kemampuannya untuk berbuat baik. Di dalam kita nggak ada kemampuan apa-apa kecuali dosa. Otak kita dosa, hati kita dosa, jiwa kita juga hitam. Kalau kita beriman, kita percaya Yesus Kristus yang menebus kita, otak kita ditebus, hati kita ditebus, jiwa kita ditebus, maka kita jadi tahir, Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimanakah kita berbuah? Nggak lain, nggak bukan adalah dengan kita percaya penuh sama Tuhan. Katakan demikian dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Ini adalah ayat yang terakhir. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Titik. Orang beriman itu adalah orang yang percaya akan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu merancangkan yang baik meskipun di tengah situasi yang gelap. Kenapa orang tidak bisa menjadi sebuah pancaran kasih Tuhan? Kenapa orang gak bisa berbuah? Gampang. Karena kita gak tinggal di dalam Tuhan. Kita lebih senang kita tinggal dalam satu filosofi yang aku bisa, aku mampu. Tuhan katakan di dalam aku engkau akan berbuah banyak dan di luar aku kamu tidak akan berbuah. Yesus sedang memberikan filosofi satu hal, Bapak Ibu Saudara. Mau hidup kita berbuah, andalkan Tuhan. Mau hidup kita berbuah, mau hidup kita mencerminkan Yesus, cari Tuhan, bangun relasi dengan Tuhan. Kadangkala di dalam hidup ini kita pengen berbuah adalah demikian. Saya pengen berbuah dengan cara begini, Pak. Saya pengen mempelajari tokoh-tokoh Kristen, bagaimana mereka itu bisa berbuah. Itu baik. Kalau Bapak Ibu Saudara pelajari bagaimana tokoh-tokoh Kristen bisa berbuah baik, cuma satu hal. Karena mereka mengandalkan Tuhan di tengah kesukaran mereka, di tengah pergumulan mereka, di tengah apa yang mereka hadapi. Cuma itu aja. Bayangin zaman dulu misionaris dari Amerika, dari Eropa ke Indonesia. Saat misionaris itu datang ke sini, yang mereka hadapi adalah orang-orang yang gak punya kasih, orang-orang yang mau makan mereka, orang-orang yang mau meraja mereka. Apa yang mereka punya, mereka dilepas di hutan, ditinggal begitu saja. Yang mereka punya hanya mereka mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, apa yang kita miliki, apa yang mampu kita lakukan, maka percaya apa yang kita lakukan akan sia-sia. Tapi saat kita berserah, duduk di kaki Tuhan, kita punya iman di dalam Tuhan. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atasku. Tuhan, pimpin aku. Semua tokoh-tokoh iman itu mereka gak tahu apa yang mau Tuhan perbuat. Bukan bagian kita tahu cerita detail kehidupan kita. Bagian kita ini cuma satu, percaya. Percaya saat kita gak lihat, percaya saat kita gak ngerti. Ya cuma percaya sama Tuhan. Apalagi zaman-zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau lihat video-video, Bapak Ibu Saudara lihat keadaan di Indonesia sekarang. Banyak orang membutuhkan uluran tangan dari Bapak Ibu Saudara. Yang mampu bantulah yang kurang mampu. Yang kurang mampu
Perhatikanlah, kita harus mengelola dengan baik-baik sekali. Jangan sampai kita ini jadi orang Kristen yang memberatkan orang lain. Tapi disinilah kita punya kepedulian satu dengan yang lainnya. Alkitab katakan, yang kuat membantu yang lemah biarlah menerima bantuan yang dari yang kuat, supaya ada keseimbangan. Kalau hidup kita ini percaya bahwa Tuhan taruh berkat dalam kehidupan kita, berkat itu ada tanggung jawabnya. Berkat itu ada porsi supaya kita ini jadi buah di dalam Kristus. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, orang beriman bukan sekedar terima keselamatan, bahkan menanti mujizat. Orang beriman itu adalah pembuat mujizat Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang beriman itu harus berbuah di dalam Tuhan. Bagaimanakah kita menghasilkan buah yang benar di hadapan Tuhan? Itu penting sekali. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk kesempatan pada kali ini. Kami percaya bahwa kasih anugerah Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kami. Kami percaya kami diselamatkan, ditebus. Dan kami mempercayai Engkau Allah kami yang menebus segala dosa kami. Sesuai dosa sebagai penghambat kami berbuah, pengikat kami tidak bisa menghasilkan yang baik. Itu dilepaskan dalam nama Yesus. Sehingga iman kami mengantarkan kami untuk kami sebagai ranting-ranting-Mu, sebagai saluran berkat-Mu. Kami percaya dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap apa yang kami kerjakan, ada maksud Tuhan. Kalau saat ini kami merasa tertegur, kami merasa, ya Bapa, kami jauh dari apa yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Doanya adalah, Tuhan mampukan kami, tinggallah di dalamku, dan aku mau tinggal di dalam-Mu Tuhan. Sehingga aku berbuah seperti yang Kau kehendaki. Mari kita naikkan sebuah pujian sebelum kita akhiri ibadah pada malam hari ini. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita terima berkat surga yang sudah disediakan bagi kita. Ya, pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hatimu kita pujikan pujian ini bersama. Tuhan berjanji akan memberkati. Dia turunkan hujan pada masanya. Tuhan berjanji akan melimpahi. Dia pastikan tanah memberi hasilnya. Kita akan kenyang oleh kebaikan Tuhan. Diam di negeri aman tenteram dalam perlindungan tangannya. Sebab Tuhan telah patahkan kuk atasku dan menegakkan langkah hidupku dalam naungannya.
Mari kita angkat tangan kita terima berkat rahmat anugerah Tuhan. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, rohani di dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu, menyertai engkau selama-lamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa Surgawi, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus dalam kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah virtual sudah selesai. Tetap kita jaga kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati.